Assalamualaikum sahabatku semuanya. Kembali berbagi cerita yang penuh inspirasi dan makna kehidupan dengan kalian semua. Bagaimana hari kalian? Semoga penuh dengan keberkahan. Cerita hari ini akan mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah segalanya dan pengkhianatan hanya akan berujung pada penyesalan. Siapkan hati kalian untuk drama yang tak terduga ini. Simak cerita selengkapnya. Saras berdiri cukup lama di depan koper hitam milik Arya yang tergeletak di ruang tamu. Lampu kuning redup di sudut ruangan, membuat bayangan koper itu terlihat semakin mencurigakan di matanya. Dengan satu tangan mengusap perutnya yang mulai membesar, Saras perlahan membuka resleting koper tersebut. Wajahnya langsung berubah bingung ketika melihat isi di dalamnya. Tidak ada map kerja, laptop kantor, atau pakaian formal seperti biasanya saat Arya melakukan perjalanan dinas. Yang ada justru kaos pantai bermotif daun tropis, celana pendek santai, sandal hotel, topi jerami, bahkan kacamata hitam mahal yang jarang dipakai suaminya. Di sela pakaian itu, Saras juga menemukan lotion tanning dan parfum aroma laut yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jantung Saras mulai berdetak tidak nyaman. Hawa dingin seolah menjalar perlahan ke tengkuknya. Dinas luar kota, gumam Saras lirih sambil memegang salah satu baju pantai itu. Kenapa bawa pakaian seperti ini? Suara langkah kaki Arya tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Saras buru-buru menutup koper itu, tetapi Arya sudah keburu melihatnya. Pria itu berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis dengan wajah yang terlihat sedikit tegang. "Kamu ngapain buka koperku?" tanya Arya sambil melepas jam tangannya. Saras berusaha tersenyum walau dadanya terasa sesak. "Aku cuma mau bantu nyiapin barang, tapi ini bukannya kayak buat liburan?" Arya tertawa kecil, namun tawanya terdengar dipaksakan. Ia berjalan mendekat lalu menutup koper itu dengan cepat. Hotel tempat meeting ada di dekat pantai. Sekalian santai sebentar kalau kerjaan selesai. "2 minggu?" tanya Saras pelan. "Iya, banyak proyek yang harus diberesin." Saras menatap wajah suaminya lekat-lekat. Entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Cara Arya menghindari kontak mata membuat hati Saras dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Biasanya Arya akan memeluknya dan bercerita panjang tentang pekerjaannya, tetapi malam itu pria itu justru terlihat tergesa-gesa. "Aku cuma takut kamu kecapekan," ucap Saras mencoba menahan rasa curiga. "Aku lagi hamil, Arya." Arya menghela napas pendek, lalu mengusap bahu Saras sekilas. "Aku kerja buat masa depan kita juga, Saras." Jawaban itu terdengar dingin. Tidak ada kelembutan seperti dulu. Saras hanya diam sambil memandangi koper hitam itu lagi. Perasaannya terus mengatakan ada sesuatu yang sedang disembunyikan suaminya. Di luar rumah, suara angin malam mulai terdengar pelan menggoyangkan dedaunan. Saras memeluk tubuhnya sendiri sambil menahan rasa takut yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Malam semakin larut, tetapi Arya belum juga tidur. Pria itu duduk di sofa sambil terus menatap layar ponselnya dengan senyum kecil yang berkali-kali muncul di wajahnya. Cahaya dari layar ponsel memantul di matanya, membuat Saras yang memperhatikannya dari meja makan merasa asing dengan sosok suaminya sendiri. Sesekali Arya tertawa pelan sambil mengetik cepat, lalu buru-buru mematikan layar ketika Saras berjalan mendekat. Suasana rumah yang biasanya hangat kini berubah kaku dan penuh jarak. "Kamu ngobrol sama siapa dari tadi?" tanya Saras hati-hati sambil membawa segelas susu hangat. Arya langsung membalik ponselnya ke meja. "Teman kantor." "Jam segini?" "Kerjaan gak kenal waktu." Jawabannya singkat dan datar. Saras duduk perlahan di samping Arya.
Ia mencoba tersenyum, walau dadanya mulai terasa nyeri oleh rasa curiga yang semakin kuat. "Kamu akhir-akhir ini berubah," ucap Saras lirih. Arya mengernyit. "Berubah gimana? Kamu jarang ngobrol sama aku. Tiap malam pegang HP terus." Arya terlihat kesal mendengar itu. Ia bangkit dari sofa lalu berjalan menuju jendela. "Jangan mulai drama, Saras. Aku capek." Kalimat itu menusuk hati Saras seperti pisau. Dulu Arya selalu lembut padanya, bahkan rela begadang hanya untuk mendengarkan Saras bercerita hal-hal kecil. Namun sekarang, pria itu seperti orang asing yang tinggal satu rumah dengannya. Tak lama kemudian terdengar bunyi notifikasi dari ponsel Arya. Sekilas Saras melihat nama Bella muncul di layar sebelum Arya buru-buru mengambil ponselnya dan masuk ke balkon. Napas Saras langsung tertahan. Nama itu sangat ia kenal. Bella adalah mantan kekasih Arya yang dulu sempat hampir menikah dengannya sebelum hubungan mereka berakhir. Dari balik tirai, Saras melihat Arya tersenyum sambil berbicara pelan di telepon. "Iya, besok aku berangkat." Suara Arya terdengar samar. "Kamu tenang aja. Semua aman." Saras merasa tubuhnya melemas. Tangannya gemetar memegang pinggir meja. Perutnya terasa menegang karena emosi yang bercampur dengan rasa takut. Ia ingin keluar dan menanyakan semuanya saat itu juga. Tetapi bibirnya terasa keluh. Air mata mulai memenuhi matanya tanpa bisa ditahan. Beberapa menit kemudian, Arya masuk kembali sambil memasukkan ponselnya ke saku. Saras langsung berpura-pura melihat televisi. "Kamu belum tidur?" tanya Arya. "Belum ngantuk," jawab Saras pelan. Arya mengangguk singkat lalu masuk ke kamar tanpa memeluk atau mencium Saras seperti biasanya. Saras hanya duduk diam di ruang tamu yang sunyi sambil menatap pintu kamar. Dalam hati kecilnya, ia mulai takut bahwa rumah tangganya ketatannya sedang berada di ambang kehancuran. Pagi itu, langit terlihat mendung sejak subuh. Udara dingin masuk melalui celah jendela rumah ketika Saras membantu Arya membawa koper menuju ruang depan. Tidak banyak percakapan di antara mereka. Yang terdengar hanya suara roda koper, bergesekan dengan lantai, dan rintik gerimis yang mulai jatuh di halaman. Saras berkali-kali mencoba mencari alasan agar Arya menunda keberangkatannya, tetapi pria itu terlihat sangat ingin segera pergi. "Aku bikinin sarapan dulu ya," ucap Saras pelan. "Nggak usah, aku makan di jalan aja." Jawaban cepat itu kembali membuat hati Saras terasa perih. Bahkan untuk sarapan bersama pun, Arya seperti sudah tidak punya waktu lagi untuknya. Saras berdiri mematung sambil memegang ujung meja makan ketika melihat Arya sibuk mengecek ponselnya lagi. Senyum kecil kembali muncul di wajah pria itu setelah membaca sebuah pesan. "Siapa sih yang dari tadi chat terus?" tanya Saras mencoba terdengar santai. Arya langsung memasukkan ponselnya ke saku. "Klien." Saras mengangguk pelan walau jelas ia tidak percaya. Sebelum pergi, Arya hanya mengambil kunci mobil tanpa menatap istrinya terlalu lama. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ciuman di kening seperti yang selalu ia lakukan setiap bepergian. Sikap dingin itu membuat Saras semakin yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. "Arya," panggil Saras pelan ketika pria itu membuka pintu rumah. Arya menoleh singkat. "Apa?" "Hati-hati di jalan." "Iya." Hanya itu jawabannya. Mobil hitam Arya perlahan keluar dari halaman rumah di tengah gerimis yang semakin deras. Saras berdiri di depan pintu sambil memeluk tubuhnya sendiri. Ia terus memandangi mobil itu hingga menghilang di ujung jalan. Perasaannya terasa kosong dan berat secara bersamaan. Peina yang sejak tadi memperhatikan dari dapur berjalan mendekat. "Ibu nggak apa-apa?"
Saras tersenyum tipis mencoba terlihat kuat. Aku cuma lagi kepikiran aja, Bi. Pembantu tua itu menatap Saras penuh khawatir. Bapak akhir-akhir ini beda ya. Kalimat itu membuat Saras semakin gelisah karena ternyata bukan hanya dirinya yang menyadari perubahan Arya. Saras perlahan duduk di sofa sambil memegang perutnya. Bayinya bergerak kecil di dalam kandungan, membuat air mata Saras hampir jatuh lagi. Mama takut, bisiknya lirih sambil mengusap perutnya. Di luar rumah, hujan turun semakin deras. Saras menatap jalanan kosong dengan hati yang dipenuhi firasat buruk. Ia belum tahu bahwa keberangkatan Arya pagi itu akan menjadi awal dari runtuhnya seluruh kehidupan rumah tangga mereka. 3 hari setelah kepergian Arya, rumah terasa semakin sunyi. Saras lebih sering duduk sendiri di kamar sambil mencoba mengalihkan pikirannya dengan mendengarkan lagu-lagu lama yang dulu sering ia nyanyikan saat masih menjadi penyanyi kafe. Namun setiap kali melihat kursi kosong di meja makan atau sisi ranjang yang tidak terpakai, rasa sepi kembali menghantam dadanya. Sore itu Saras sedang membuka media sosial untuk mencari hiburan ketika sebuah unggahan tiba-tiba membuat jemarinya berhenti bergerak. Nama Bella muncul di layar. Mantan kekasih Arya itu mengunggah beberapa foto liburan di Bali. Awalnya Saras tidak terlalu memedulikannya, sampai matanya menangkap sesuatu yang terasa sangat familiar. Dalam salah satu foto, Bella terlihat duduk di restoran pinggir pantai dengan gaun putih tipis sambil tersenyum manja ke arah kamera. Di depan meja tampak 2 gelas wine, 2 piring makan malam mahal, dan tangan seorang pria yang sebagian terlihat di sudut foto. Jantung Saras langsung berdegup keras. Jam tangan pria itu sangat ia kenal. Jam tangan kulit hitam dengan ukiran kecil di sampingnya adalah hadiah ulang tahun yang Saras beli menggunakan tabungannya sendiri 2 tahun lalu. Tidak mungkin ia salah mengenalinya. Ya Tuhan, napas Saras langsung tercekat. Tangannya mulai gemetar saat membuka foto berikutnya. Kali ini Bella berpose di tepi pantai saat matahari terbenam. Di belakangnya tampak bayangan seorang pria tinggi memakai kaos abu-abu dan celana pendek hitam. Postur tubuh itu sangat mirip Arya. Enggak mungkin. Saras mencoba menyangkal pikirannya sendiri. Ia terus memperbesar foto itu berkali-kali sambil berharap dirinya salah. Namun semakin diperhatikan, semakin jelas semuanya terlihat. Saat itu Beina masuk membawa teh hangat. Ibu belum makan dari tadi. Saras tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Ibu? Dengan tangan gemetar, Saras menunjukkan foto itu kepada Beina. Wanita tua tersebut langsung terdiam begitu melihatnya. Itu Bapak Arya ya? Tanya Beina pelan. Air mata Saras akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Aku takut iya, Bi. Dadanya terasa sesak seperti dihimpit batu besar. Pikiran tentang Arya yang sedang tertawa bersama wanita lain di Bali membuat seluruh tubuh Saras melemas. Sementara dirinya di rumah harus melewati masa kehamilan sendirian. Pria yang berjanji akan selalu menjaganya justru menikmati liburan romantis dengan mantan kekasihnya. Dengan napas tidak beraturan, Saras memperbesar salah satu foto Bella sekali lagi. Pantulan kaca restoran memperlihatkan wajah Arya dengan sangat jelas kali ini. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal kenyataan tersebut. Suaminya benar-benar berada di Bali bersama Bella. Dunia Saras seolah runtuh dalam hitungan detik. Ponsel di tangannya hampir terjatuh ketika tubuhnya mulai gemetar hebat. Arya, suara Saras pecah dipenuhi tangis. Ia menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak terlalu keras. Air mata mengalir tanpa henti membasahi pipinya. Selama ini ia selalu percaya pada Arya sepenuh hati.
Bahkan ketika banyak orang mengatakan lelaki mudah berubah setelah menikah, Saras tetap yakin suaminya berbeda. Namun kenyataan di depan matanya menghancurkan semua kepercayaan itu. Beina buru-buru memeluk Saras yang mulai sesenggukan. "Ibu tenang dulu, dia bohong sama aku, Bi." Tangis Saras semakin pecah. Dia bilang kerja. Saras merasa napasnya semakin sesak. Bayangan Arya makan malam romantis bersama Bella terus berputar di kepalanya. Ia membayangkan pria itu tersenyum lembut, menggenggam tangan wanita lain, sementara dirinya menangis sendirian di rumah sambil menjaga anak mereka dalam kandungan. Dengan tangan gemetar Saras langsung mencoba menghubungi Arya. Panggilan pertama ditolak, panggilan kedua tidak diangkat. Pada panggilan ketiga, telepon akhirnya tersambung. "Halo?" Suara Arya terdengar terganggu. Di belakangnya terdengar suara musik dan ombak pantai. Saras langsung menangis. "Kamu di mana? Aku kerja. Kenapa sih nelepon terus? Kamu bohong." Suara Saras bergetar hebat. "Aku lihat semuanya." Beberapa detik suasana langsung hening. "Maksud kamu apa?" tanya Arya dengan nada berubah tegang. "Aku lihat foto Bella." Arya menghela napas panjang dengan kesal. "Saras, jangan bikin masalah dari hal kecil." "Hal kecil?" Saras hampir berteriak sambil menangis. "Aku istri kamu." "Udah, aku lagi sibuk." Kalimat itu seperti menghantam jantung Saras hingga hancur berkeping-keping. Tidak ada rasa bersalah dalam suara Arya. Tidak ada penjelasan ataupun penyesalan. Yang ada hanya nada marah karena rahasianya terbongkar. Telepon tiba-tiba mati. Arya memutus sambungan begitu saja. Saras menatap layar ponselnya dengan tubuh gemetar hebat. Dalam hidupnya, belum pernah ia merasa sehancur ini. Perutnya mulai terasa kencang karena tekanan emosi, tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik apapun. Malam itu, di tengah rumah yang sunyi dan suara hujan yang mulai turun perlahan di luar sana, Saras akhirnya sadar bahwa pria yang paling ia cintai ternyata juga orang yang paling mampu menghancurkan hidupnya. Sejak malam saat foto-foto itu menghancurkan hatinya, Saras berubah menjadi wanita yang lebih banyak diam. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti penjara sunyi yang perlahan mengikis kekuatannya setiap hari. Ia tetap menjalani aktivitas seperti biasa agar tidak terlihat lemah. Tetapi setiap kali sendirian, air matanya selalu jatuh tanpa bisa ditahan. Tempat yang paling sering menjadi saksi kehancurannya adalah kamar mandi kecil di dekat dapur. Di sanalah Saras biasa duduk di lantai dingin sambil memeluk lututnya dan menangis tanpa suara. Ia sengaja membuka keran air cukup deras agar suara isaknya tidak terdengar keluar. Malam itu Saras kembali masuk ke kamar mandi setelah memastikan Beina sudah tidur. Lampu putih redup membuat wajahnya terlihat pucat dan lelah. Matanya sembab karena terlalu sering menangis diam-diam selama beberapa hari terakhir. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin dengan napas gemetar. "Aku kurang apa, Arya?" bisiknya lirih. Air mata kembali jatuh membasahi pipinya. Saras perlahan mengusap perutnya yang mulai membesar sambil menahan sesak di dadanya. Bayi kecil itu bergerak pelan di dalam kandungannya, seolah merasakan kesedihan sang ibu. "Maafin Mama." Suara Saras pecah. Mama nggak bisa bikin ayah tetap di rumah. Tubuhnya bergetar hebat ketika mengingat semua kebohongan Arya. Dulu pria itu selalu bersumpah akan menjadi suami dan ayah terbaik. Arya bahkan pernah berkata, tidak akan membiarkan Saras menangis sedikit pun setelah mereka menikah. Namun sekarang semua janji itu terasa seperti dusta yang menusuk hatinya berulang kali. Di luar kamar mandi,
Terdengar langkah pelan Beina. Wanita tua itu ternyata belum tidur dan menyadari Saras kembali mengurung diri terlalu lama. "Ibu," panggil Beina hati-hati dari balik pintu. "Ibu nangis lagi ya?" Saras buru-buru menghapus air matanya. "Enggak, Bi. Tolong buka pintunya." Beberapa detik Saras hanya diam sebelum akhirnya membuka pintu perlahan. Beina langsung terkejut melihat mata Saras yang bengkak dan wajahnya yang pucat. "Astaga, Ibu!" Beina langsung memegang tangan Saras dengan cemas. "Jangan dipendam sendiri begini." Saras mencoba tersenyum, tetapi bibirnya gemetar hebat. "Aku nggak kuat, Bi." Tangisnya akhirnya pecah lagi. Saras bersandar ke dinding sambil menutupi wajahnya. Beina langsung memeluknya erat seperti seorang ibu menenangkan anaknya sendiri. "Bapak tega banget," gumam Beina dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa dia berubah?" Saras sesenggukan, "Padahal aku lagi hamil anaknya." Beina mengelus kepala Saras perlahan. "Ibu harus kuat demi bayinya." Namun kalimat itu justru membuat hati Saras semakin sakit. Ia merasa gagal mempertahankan keluarganya. Setiap malam Saras terus bertanya pada dirinya sendiri, di mana letak kesalahannya, hingga Arya tega mencari wanita lain saat dirinya sedang mengandung. Setelah Beina kembali ke kamarnya, Saras duduk sendiri di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Arya terlihat memeluknya dengan senyum penuh cinta. Saras menatap foto tersebut lama sekali sebelum akhirnya berbisik lirih dengan mata penuh luka. Ternyata semua cuma sementara. Di luar rumah, hujan malam turun perlahan. Suara rintaknya terdengar seperti menemani kehancuran hati Saras yang semakin hari semakin dalam. Sementara Saras menghabiskan malam-malamnya dengan tangisan, Arya justru menikmati hidupnya di Bali tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pagi itu, matahari bersinar cerah di pinggir pantai Seminyak. Arya duduk santai di kursi malas hotel sambil memakai kacamata hitam, sedangkan Bella tertawa manja di sampingnya sambil memainkan rambut panjangnya yang tertiup angin laut. "Kamu serius nggak bakal angkat telepon dari istri kamu?" tanya Bella sambil melirik ponsel Arya yang terus bergetar di atas meja. Arya hanya tersenyum tipis, lalu membalik layar ponselnya agar tidak terlihat. "Lagi males ribut." Bella terkekeh kecil. "Kasihan banget dia." "Jangan bahas dia terus." Bella lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arya dengan santai. "Fokus aja sama aku di sini." Arya tertawa pelan, lalu merangkul pinggang Bella tanpa memikirkan sedikit pun kondisi Saras di rumah. Di layar ponselnya terlihat belasan pesan belum terbaca dari istrinya. Namun semua itu sengaja ia abaikan. Baginya, liburan bersama Bella terasa jauh lebih menyenangkan dibanding kembali menghadapi rumah tangga yang mulai terasa membosankan. Siang harinya, mereka berjalan di tepi pantai sambil tertawa bersama. Bella sibuk mengambil foto dan video untuk media sosial, sedangkan Arya beberapa kali membantu memotretnya dengan penuh perhatian. "Yang ini bagus nggak?" tanya Bella sambil menunjukkan hasil foto di ponselnya. Arya mendekat lalu tersenyum. "Cantik." Bella tersipu senang. "Lebih cantik aku atau istri kamu?" Arya terdiam sebentar sebelum akhirnya menjawab santai. "Nggak usah bandingin." "Berarti aku menang," goda Bella sambil tertawa puas. Arya hanya ikut tertawa tanpa sadar bahwa setiap detik kebersamaannya dengan Bella sedang menghancurkan keluarganya sendiri. Malam harinya, mereka makan di restoran mewah pinggir pantai dengan lilin romantis di atas meja. Bella sengaja menggenggam tangan Arya sambil sesekali bersandar manja di bahunya. Musik jazz mengalun pelan memenuhi ruangan. Ponsel Arya kembali bergetar berkali-kali. Nama Saras muncul lagi di layar. Bella langsung cemberut. "Ganggu banget sih." Arya menghela napas kesal. "Iya nih, angkat aja kalau mau."
Arya malah mematikan layar ponselnya, lalu memasukkannya ke saku celana. Biarin aja. Bella tersenyum puas melihat sikap Arya. Nah gitu dong. Di saat Saras menangis sendirian di rumah, Arya justru sibuk menuangkan wine ke gelas Bella sambil tertawa baik menikmati malam. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan egoisnya perlahan akan menghancurkan seluruh hidupnya sendiri. Malam itu hujan badai mengguncang kota sejak selepas maghrib. Petir menyambar berkali-kali hingga lampu rumah sempat berkedip beberapa detik. Angin kencang membuat ranting-ranting pohon di halaman bergoyang liar, dan suara gemuruh langit terdengar menyeramkan dari luar jendela. Saras duduk sendirian di ruang tamu sambil memeluk selimut tipis. Wajahnya terlihat pucat sejak sore karena terlalu banyak menangis dan kurang makan beberapa hari terakhir. Ina sebenarnya sudah berkali-kali memintanya makan, tetapi Saras hanya menggeleng pelan. Perutnya terasa mual dan dadanya sesak memikirkan Arya yang tidak pernah memberi kabar lagi. Ibu makan sedikit aja, pinta Ina sambil membawa semangkuk sup hangat. Nanti aja Bi, jawab Saras lemah. Belum sempat Ina membujuk lagi, Saras tiba-tiba meringis sambil memegang perutnya kuat-kuat. Ibu, Ina langsung panik. Saras menarik napas pendek dengan wajah menahan sakit. Perutku, nyeri tajam tiba-tiba menjalar hebat di bagian bawah perutnya. Saras mencoba berdiri, tetapi tubuhnya langsung lemas. Tangannya gemetar memegang sofa. Aduh, keringat dingin mulai muncul di dahinya meski udara malam sangat dingin. Saras berusaha melangkah menuju kamar, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Napasnya mulai memburu dan pandangannya berkunang-kunang. Ibu duduk dulu. Ina segera menopang tubuh Saras. Namun beberapa detik kemudian, Ina membeku ketakutan ketika melihat cairan merah mulai menetes ke lantai dari kaki Saras. Ya Allah, suara Ina langsung bergetar. Saras menunduk perlahan. Saat melihat darah itu, wajahnya langsung pucat pasi. Bibir Saras gemetar hebat. Bayiku. Tubuh Saras langsung lemas. Ia menangis panik sambil memegang perutnya erat-erat. Jangan sampai kenapa-napa. Jangan. Petir kembali menyambar keras di luar rumah. Suara hujan yang menghantam atap terdengar semakin menegangkan. Saras mulai gemetar ketakutan, membayangkan kehilangan bayi yang selama ini menjadi satu-satunya alasan dirinya tetap bertahan. Cepat telepon ambulans, teriak Ina panik. Namun sinyal ponselnya terganggu karena cuaca buruk. Saras yang sudah setengah menangis langsung mengambil ponselnya dengan tangan berlumuran darah. Aku harus hubungi Arya, katanya terbata-bata. Ibu jangan mikir bapak dulu. Tolong. Saras menangis histeris. Aku takut. Tubuhnya semakin lemah sementara darah terus menetes di lantai ruang tamu. Di tengah suara badai yang mengguncang rumah malam itu, Saras benar-benar merasa sendirian menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Dengan tangan gemetar hebat, Saras terus mencoba menghubungi Arya berkali-kali. Layar ponselnya basah oleh air mata dan darah yang menempel di jemarinya. Napasnya memburu karena rasa sakit di perut semakin menusuk. Ina sibuk mencari bantuan tetangga sambil sesekali kembali memeriksa kondisi Saras yang mulai pucat seperti kehilangan tenaga. Angkat, angkat, bisik Saras panik sambil menekan tombol panggil lagi. Panggilan pertama ditolak, panggilan kedua tidak dijawab. Saras semakin histeris. Tolong angkat Arya. Petir kembali menggelegar keras hingga lampu rumah berkedip. Saras terduduk lemas di lantai sambil memegangi perutnya yang terasa seperti diremas dari dalam. Darah terus mengalir perlahan, membuat rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Pada panggilan kelima,
Telepon akhirnya tersambung. Halo, suara Arya terdengar samar di tengah musik restoran dan suara orang tertawa. Saras langsung menangis lega sekaligus hancur mendengar suasana ramai di tempat itu. Arya, suara Saras terbata-bata. Aku pendarahan. Arya terdiam sebentar sebelum terdengar helaan napas kesal. Saras, kamu serius nelepon cuma buat itu? Mata Saras membelalak tidak percaya. Aku sakit. Ya terus gimana, aku lagi makan. Di belakang suara Arya terdengar tawa bela yang samar, namun cukup jelas untuk membuat hati Saras semakin remuk. Arya, tolong pulang. Tangis Saras pecah. Aku takut bayinya kenapa-napa. Arya justru terdengar semakin kesal. Kamu tuh selalu bikin suasana rusak. Saras sampai sulit bernapas mendengar kalimat itu. Tubuhnya menggigil hebat antara rasa sakit dan rasa tidak percaya. Aku istri kamu. Iya, aku tahu. Bentak Arya pelan karena mulai terganggu. Tapi aku juga punya urusan di sini. Tangisan Saras semakin pecah. Aku sendirian, kan ada Beina. Jawaban dingin itu membuat Saras merasa seluruh hatinya benar-benar hancur malam itu. Di saat dirinya mempertaruhkan nyawa bersama bayi mereka, Arya malah marah karena merasa makan malamnya terganggu. Arya, suara Saras melemah. Kalau aku kenapa-napa. Namun sebelum Saras selesai bicara, suara Bella terdengar dari kejauhan. Arya, sini dong. Arya langsung menjauh dari telepon beberapa detik, lalu kembali bicara dengan nada terburu-buru. Udah ya, aku lagi sibuk. Telepon hampir diputus ketika Saras menangis histeris. Jangan tutup teleponnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Saras benar-benar merasa tidak dianggap oleh pria yang pernah berjanji mencintainya seumur hidup. Tangisan Saras semakin tidak terkendali ketika mendengar suara Bella merengek manja di balik telepon. Suara musik restoran bercampur dentingan gelas membuat Saras merasa seperti sedang ditikam perlahan. Tubuhnya sudah lemas di lantai, tetapi Arya masih terdengar lebih sibuk memperhatikan wanita lain dibanding kondisi istrinya sendiri. Arya, suara Saras melemah karena menahan sakit. Aku berdarah banyak. Namun jawaban Arya justru membuat dunianya runtuh semakin dalam. Bella kena pecahan gelas. Saras membeku beberapa detik. Apa? Aku harus antar dia ke klinik sekarang. Air mata Saras langsung mengalir semakin deras. Tangannya gemetar hebat memegang ponsel. Ia bahkan sempat berpikir dirinya salah dengar. Aku lagi pendarahan. Tangis Saras pecah. Aku mungkin kehilangan bayi kita. Arya terdengar kesal. Jangan lebay, Saras. Kalimat itu menghantam Saras lebih sakit daripada rasa nyeri di perutnya sendiri. Di belakang suara Arya terdengar Bella mengaduh kecil dengan nada manja. Sakit, Arya. Arya langsung panik. Iya sayang, bentar. Saras memejamkan mata kuat-kuat saat mendengar kata itu. Dadanya terasa sesak seperti dihancurkan berkeping-keping. Kamu panggil dia sayang, bisik Saras dengan suara hancur. Arya langsung diam sesaat karena sadar keceplosan. Namun bukannya meminta maaf, pria itu malah terdengar semakin dingin. Udah, jangan bikin ribet. Aku ini istri kamu. Iya, nanti juga aku pulang. Nanti kapan? Saras menangis histeris. Kalau anak kita mati malam ini gimana? Arya terdengar menarik napas panjang dengan tidak sabar. Kamu tuh selalu mikir negatif. Saras sampai tidak percaya mendengar semua ucapan itu keluar dari mulut suaminya sendiri. Darah terus mengalir di bawah tubuhnya, sementara pria yang seharusnya melindunginya justru sibuk menggenggam tangan wanita lain di Bali. Arya, suara Saras mulai melemah. Aku takut. Namun yang terdengar justru suara langkah tergesa dan pintu mobil dibuka. Aku tutup dulu. Bella harus dijahit lukanya. Klik.
Sambungan telepon terputus begitu saja. Saras menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Untuk beberapa detik ia bahkan tidak bisa menangis lagi karena terlalu hancur. Sampai akhirnya tubuhnya gemetar hebat dan tangisnya pecah, memenuhi ruang tamu yang gelap. Ya Allah, Beinah yang baru kembali bersama tetangga langsung terkejut melihat Saras semakin pucat. Ibu tahan ya, mobil udah siap. Namun Saras hanya menangis sambil memeluk perutnya. Di dalam hatinya, sesuatu terasa benar-benar mati malam itu. Bukan hanya kepercayaannya kepada Arya, tetapi juga cinta yang selama ini ia pertahankan mati-matian meski berkali-kali disakiti. Suara benda pecah dari arah kamar Saras membuat Beinah langsung terbangun dari tidurnya. Wanita tua itu yang sejak tadi gelisah karena mendengar tangisan Saras berlari tergopoh-gopoh melewati lorong rumah yang gelap. Petir menyambar keras di luar jendela, membuat suasana malam terasa semakin mencekam. "Ibu Saras!" teriak Beinah sambil mengetuk pintu kamar dengan panik. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara rintihan pelan dari dalam kamar. Jantung Beinah langsung berdegup kencang. Dengan tangan gemetar ia mencoba membuka gagang pintu, tetapi pintu terkunci dari dalam. "Ibu, tolong jawab." Masih tidak ada jawaban jelas. Tanpa berpikir panjang, Beinah mundur beberapa langkah, lalu mendobrak pintu dengan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya. Setelah 2 kali benturan keras, pintu akhirnya terbuka paksa. Pemandangan di dalam kamar langsung membuat Beinah menjerit ketakutan. Lantai kamar dipenuhi bercak darah yang mengalir hingga ke bawah tempat tidur. Vas bunga di samping meja jatuh pecah berserakan. Saras terbaring lemas di lantai, sambil memegangi perutnya dengan wajah pucat, seperti kehilangan seluruh darah di tubuhnya. Napasnya tersengal dan matanya setengah terbuka. "Ya Allah, Ibu!" Beinah langsung berlutut di samping Saras sambil menangis panik. Saras berusaha membuka matanya. Bibirnya bergetar lemah. "Bi, jangan ngomong dulu." Beinah memegang wajah Saras yang dingin. "Astaga, darahnya banyak banget." Tubuh Saras gemetar hebat. "Bayiku." Tangis Beinah langsung pecah. Ia buru-buru mengambil selimut lalu menekan bagian perut Saras dengan tangan gemetar. "Ibu tahan ya, tolong tahan." Namun darah terus mengalir membuat Beinah semakin histeris. Ia langsung berlari ke depan rumah sambil berteriak sekuat tenaga di tengah hujan deras. "Tolong, tolong." Suara wanita tua itu menggema di gang perumahan yang mulai sepi. Beberapa tetangga langsung keluar rumah sambil membawa payung. "Ada apa, Bi?" "Ibu Saras pendarahan. Tolong cepat." Pak Rahmat, tetangga sebelah rumah, langsung berlari masuk bersama istrinya. Saat melihat kondisi Saras di kamar, wajah mereka langsung pucat. "Cepat bawa ke rumah sakit," teriak Pak Rahmat. Beinah menangis sambil memegang tangan Saras yang mulai dingin. "Ibu jangan tidur, dengerin saya." Saras menangis pelan dengan napas tersendat. "Arya." Mendengar nama itu, wajah Beinah langsung berubah sedih sekaligus marah. Dalam hati kecilnya, ia tidak habis pikir bagaimana seorang suami bisa meninggalkan istrinya sendirian dalam kondisi seperti itu. Tetangga segera membantu mengangkat tubuh Saras yang sudah hampir tidak sadarkan diri. Suara hujan, petir, dan kepanikan bercampur menjadi satu malam itu. Saras hanya bisa menangis lemah sambil memegang perutnya erat-erat. "Jangan tinggalin Mama," bisiknya lirih kepada bayi dalam kandungannya. Dan di tengah malam yang kacau itu, untuk pertama kalinya, Saras benar-benar merasa bahwa dirinya mungkin tidak akan selamat melewati malam panjang tersebut.
Mobil milik Pak Rahmat melaju cepat, membelah hujan deras yang mengguyur jalanan kota tanpa ampun. Wiper bergerak kasar ke kanan dan kiri, tetapi pandangan tetap buram karena derasnya air hujan yang menghantam kaca depan. Petir berkali-kali menyambar langit malam, menerangi jalanan kosong hanya dalam hitungan detik sebelum kembali gelap gulita. Di kursi belakang, Saras terbaring lemah dengan kepala bersandar di pangkuan Bei Inah. Selimut tebal membungkus tubuhnya yang terus menggigil hebat. Darah masih merembes membasahi pakaian dan membuat tangan Bei Inah ikut berlumuran merah. "Ibu tahan ya." Suara Bei Inah gemetar sambil mengusap rambut Saras. "Kita bentar lagi sampai." Saras menangis pelan sambil memegangi perutnya kuat-kuat. "Sakit, Bi." Suara wanita itu begitu lemah hingga hampir tenggelam oleh suara hujan dan deru mesin mobil. Pak Rahmat yang menyetir terlihat tegang. Tangannya mencengkeram, setir kuat-kuat, sambil terus membunyikan klakson agar kendaraan lain memberi jalan. Jalanan banjir di depan. Teriak istrinya dari kursi depan. "Pegangan semuanya!" Mobil langsung menerobos genangan besar hingga air muncrat tinggi ke samping jalan. Saras meringis kesakitan ketika mobil berguncang keras. Napasnya semakin memburu dan wajahnya terlihat semakin pucat. "Bi," panggil Saras lirih sambil menangis. "Iya, Ibu. Kalau aku kenapa-napa, jangan ngomong begitu," bentak Bei Inah sambil ikut menangis. "Ibu sama bayinya pasti selamat." Namun Saras justru semakin sesenggukan. Arya nggak datang. Kalimat itu membuat suasana dalam mobil seketika sunyi beberapa detik. Bahkan Pak Rahmat yang mendengarnya sampai menggeleng pelan dengan wajah geram. "Laki-laki macam apa ninggalin istri hamil sendirian?" gumamnya pelan. Bei Inah menggenggam tangan Saras erat-erat. "Ibu jangan pikirin bapak sekarang." "Tapi aku takut." Air mata Saras terus mengalir tanpa henti. Dalam kepalanya terbayang semua kenangan bersama Arya saat mereka masih saling mencintai. Saras tidak pernah membayangkan malam seperti ini akan datang dalam hidupnya. Dulu, Arya selalu panik hanya karena Saras terkena flu ringan. Namun malam ini, ketika nyawa dirinya dan bayi mereka berada di ujung bahaya, pria itu justru memilih bersama wanita lain. Petir kembali menggelegar sangat keras, hingga Saras refleks menutup telinganya sambil menangis. Lampu jalan yang redup membuat perjalanan terasa panjang dan menyeramkan seperti mimpi buruk yang tidak kunjung selesai. "Cepat sedikit, Pak!" teriak Bei Inah panik ketika melihat Saras mulai kehilangan kesadaran. "Aku udah ngebut ini," jawab Pak Rahmat tegang. Saras mulai merasa pandangannya kabur. Suara di sekitarnya terdengar semakin jauh. Ia hanya bisa memeluk perutnya sambil berbisik lirih dengan sisa tenaga yang ada. "Tolong, jangan ambil anakku." Dan di tengah hujan badai yang terus menggila malam itu, mobil kecil itu melaju seperti membawa seluruh harapan hidup Saras yang hampir hancur. Begitu mobil berhenti di depan instalasi gawat darurat, beberapa perawat langsung berlari membawa berangkar setelah melihat kondisi Saras yang kritis. Hujan masih turun deras ketika Pak Rahmat dan Bei Inah membantu memindahkan tubuh Saras yang hampir tidak sadarkan diri. "Tolong, pasien pendarahan!" teriak Bei Inah histeris. Dokter jaga segera memeriksa kondisi Saras dengan cepat. Wajah mereka langsung serius ketika melihat darah yang terus keluar. "Tekanan darah turun," ujar salah satu perawat panik. "Cepat bawa ke ruang tindakan." Saras yang setengah sadar masih sempat menangis pelan sambil memegang tangan Bei Inah. "Bi, jangan tinggalin aku." Bei Inah langsung ikut menangis. "Saya di sini, Bu. Saya di sini." Namun beberapa detik kemudian pintu ruang penanganan darurat tertutup rapat.
Saras menghilang di balik lorong putih rumah sakit bersama dokter dan perawat yang bergerak cepat. Inah langsung terduduk lemas di kursi ruang tunggu. Tubuhnya basah oleh hujan dan tangannya masih dipenuhi darah Saras. Wanita tua itu menangkupkan kedua tangannya sambil terus berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, selamatkan Ibu Saras dan bayinya. Jam demi jam terasa berjalan sangat lambat. Lampu merah di atas ruang operasi terus menyala terang tanpa kepastian apapun. Setiap kali pintu terbuka, Inah langsung berdiri penuh harap. Tetapi dokter hanya keluar membawa alat atau berbicara cepat dengan perawat lain. Pak Rahmat mencoba menenangkan Inah. Tenang, Bi. Namun Inah justru menangis semakin keras. Ibu Saras nggak pantas diperlakukan begini. Ia teringat bagaimana Saras selalu memperlakukan Arya dengan penuh cinta dan kesabaran. Wanita itu rela meninggalkan dunia hiburan demi fokus menjadi istri dan ibu. Namun semua pengorbanan itu dibalas dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Sekitar 3 jam kemudian, lampu operasi akhirnya mati. Pintu ruangan terbuka perlahan dan seorang dokter wanita keluar sambil melepas masker. Inah langsung berlari mendekat dengan wajah penuh air mata. Dokter, gimana keadaan Ibu Saras? Dokter menghela napas pelan sebelum menjawab, pasien berhasil diselamatkan. Inah langsung menangis lega sambil memegang dadanya. Bayinya, Dok? Tanyanya dengan suara gemetar. Dokter terdiam beberapa detik. Kondisinya masih sangat lemah, tapi detak jantung bayinya masih ada. Tangis Inah pecah semakin keras. Lututnya hampir lemas mendengar kabar itu. Alhamdulillah, tapi pasien mengalami syok berat dan kehilangan banyak darah. Lanjut dokter serius, dia tidak boleh stres lagi. Kalimat itu langsung membuat wajah Inah berubah sedih. Dalam pikirannya, hanya ada satu nama penyebab semua penderitaan Saras malam itu, Arya. Beberapa saat kemudian, Saras dipindahkan ke ruang rawat dengan wajah pucat dan tubuh penuh selang infus. Matanya perlahan terbuka ketika melihat Inah duduk di samping tempat tidurnya sambil menangis. "Bayiku," bisik Saras lemah. Inah langsung menggenggam tangannya erat. "Masih selamat, Bu." Air mata Saras langsung jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa masih diberi alasan untuk bertahan hidup meski hatinya sudah hancur sepenuhnya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa sangat sunyi bagi Saras. Kamar rumah sakit yang dingin menjadi tempat dirinya memikirkan ulang seluruh hidup dan pernikahannya. Setiap kali membuka mata, yang teringat bukan lagi wajah Arya yang dulu penuh cinta, melainkan suara dingin pria itu ketika lebih memilih menemani Bella dibanding menyelamatkan dirinya dan bayi mereka. Saras lebih banyak diam sejak keluar dari ruang perawatan intensif. Ia sering menatap kosong ke arah jendela tanpa bicara apapun selama berjam-jam. Bahkan dokter sampai meminta Inah terus menemaninya karena kondisi mental Saras terlihat sangat rapuh. Suatu sore hujan turun pelan di luar rumah sakit. Saras duduk bersandar di ranjang sambil memegang foto USG bayinya. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya kosong seperti seseorang yang sudah kehilangan seluruh harapan hidupnya. Inah, yang sedang mengupas buah perlahan, menatap Saras dengan cemas. "Ibu, jangan banyak pikiran lagi ya." Saras tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa sangat asing dan dingin. "Pi," panggil Saras pelan. "Iya, Bu." "Aku capek." Inah langsung menghentikan tangannya. "Maksud Ibu?" Saras menunduk pelan sambil menggenggam selimut. "Aku capek mempertahankan orang yang enggak pernah lagi mempertahankan aku." Air mata Inah langsung menggenang.
Ia sudah menduga arah pembicaraan itu sejak lama. Aku udah mikir berkali-kali, lanjut Saras dengan suara lirih namun tegas. Dan aku nggak bisa lanjut hidup sama Arya. Ruangan mendadak terasa sunyi. Hanya suara rintik hujan yang terdengar samar dari luar jendela. Pi, Saras mengangkat wajahnya perlahan. Tolong bantu aku urus gugatan cerai. Peina langsung menutup mulutnya menahan tangis. Ibu yakin? Saras terdiam cukup lama sebelum menjawab dengan mata berkaca-kaca. Waktu aku hampir kehilangan nyawa malam itu, suaranya mulai bergetar. Dia bahkan gak peduli. Tangis Saras akhirnya jatuh lagi. Namun kali ini bukan tangisan penuh harapan seperti sebelumnya. Air mata itu terasa dingin, seolah menandakan bahwa hatinya benar-benar sudah mati terhadap Arya. Aku gak mau anakku lahir dan melihat ibunya terus disakiti. Lanjut Saras pelan. Beina menggenggam tangan Saras erat-erat sambil ikut menangis. Saya dukung keputusan ibu. Saras memejamkan mata perlahan. Dalam pikirannya terbayang semua kenangan bersama Arya sejak awal mereka jatuh cinta. Semua tawa, pelukan, dan janji setia kini terasa seperti mimpi lama yang sudah hancur menjadi abu. Aku pernah cinta banget sama dia, bisik Saras lirih. Tapi malam itu semuanya selesai. Dan sejak saat itu, hati Saras benar-benar berubah. Tidak ada lagi keinginan untuk menunggu Arya pulang atau memperbaiki rumah tangga mereka. Yang tersisa hanya luka, kecewa, dan tekad untuk melindungi dirinya serta anaknya dari pria yang pernah menjadi pusat hidupnya sendiri. 2 minggu kemudian, Arya akhirnya pulang dari Bali dengan wajah santai dan koper penuh oleh-oleh. Ia bahkan masih sempat bersiul kecil sambil berjalan menuju rumah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di tangannya terdapat beberapa kantong belanja mahal dan boneka kecil yang awalnya ingin ia berikan untuk calon bayinya. Namun langkah Arya langsung melambat begitu melihat keadaan rumah yang aneh. Lampu teras mati. Halaman depan terlihat berantakan, dipenuhi daun kering. Tidak ada suara televisi, aroma masakan, ataupun cahaya hangat dari dalam rumah seperti biasanya. Aneh, gumam Arya pelan. Ia membuka pintu rumah, menggunakan kunci cadangan, lalu masuk sambil mengernyit bingung. Rumah itu terasa dingin dan sunyi seperti bangunan kosong yang sudah lama tidak dihuni. Debu tipis mulai terlihat di meja ruang tamu. Vas bunga yang biasanya dirawat Saras kini layu dan kering. Saras, panggil Arya sambil berjalan masuk. Tidak ada jawaban. Ayah pulang, tetap sunyi. Jantung Arya mulai berdetak tidak nyaman. Ia segera berjalan menuju kamar mereka, tetapi pintunya terbuka dan keadaan di dalam terlihat berantakan. Lemari pakaian Saras kosong sebagian. Beberapa foto pernikahan bahkan sudah tidak ada di tempatnya. Apa-apaan ini? Arya mulai panik. Ia langsung mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Saras. Tetapi nomor wanita itu sudah tidak aktif. Sial, saat itulah terdengar suara langkah pelan dari arah dapur. Inah muncul sambil membawa sebuah amplop putih di tangannya. Wajah wanita tua itu terlihat dingin dan penuh kekecewaan. Inah, Arya langsung mendekat. Saras mana? Inah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arya lama sekali sebelum akhirnya menyerahkan amplop tersebut. Apa ini? Surat cerai dari Ibu Saras. Wajah Arya langsung berubah pucat. Apa? Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat surat gugatan cerai lengkap dengan cincin pernikahan mereka yang dibungkus tisu. Arya membelalak tidak percaya. Ini bercanda kan?
Inah langsung menatap tajam ke arah Arya. Ibu Saras hampir meninggal waktu bapak sibuk sama perempuan itu di Bali. Arya terdiam membeku. Dia pendarahan hebat. Suara Inah mulai bergetar menahan marah. Dan bapak bahkan nggak datang. Arya mundur pelan sambil memegang kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak pulang, rasa takut mulai menghantam dirinya. Rumah yang sunyi itu mendadak terasa jauh lebih menyeramkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Arya masih berdiri membeku di tengah ruang tamu ketika Inah kembali keluar dari dapur dengan langkah pelan. Wanita tua itu membawa sebuah amplop putih yang bagian sudutnya sudah sedikit kusut, seolah berkali-kali diremas karena menahan emosi. Di tangan satunya, terdapat sebuah cincin pernikahan emas yang dulu dipakai Saras setiap hari dengan penuh kebanggaan. Namun kini cincin itu tampak kotor karena baru saja diambil dari tempat sampah dapur. Arya langsung menatap benda itu dengan napas tertahan. Itu, suaranya melemah. Inah berjalan mendekat lalu meletakkan cincin tersebut di atas meja dengan tatapan penuh kecewa. Saya nemuin ini di tong sampah pagi setelah Ibu Saras pergi. Ucapnya dingin. Arya langsung menggeleng pelan tidak percaya. Nggak mungkin. Tangannya gemetar ketika mengambil cincin itu. Masih ada sedikit noda kopi di permukaannya karena sempat tercampur dengan sampah rumah tangga. Arya menatap benda kecil itu lama sekali sambil mengingat bagaimana dulu ia memasangkan cincin tersebut ke jari Saras di depan penghulu sambil bersumpah akan mencintainya seumur hidup. Dia buang cincin ini? Inah mengangguk pelan. Ibu Saras bilang, semua janji bapak udah nggak ada artinya lagi. Kalimat itu menghantam dada Arya begitu keras sampai ia sulit bernapas beberapa detik. Dia sekarang di mana? Tanya Arya cepat. Aku harus ketemu dia. Percuma, Pak. Aku tanya Saras di mana? Bentak Arya mulai panik. Namun Inah tidak lagi takut seperti biasanya. Wanita tua itu justru menatap Arya dengan mata berkaca-kaca, penuh kemarahan yang selama ini dipendam. Waktu Ibu Saras hampir meninggal, Bapak ada di mana? Suaranya bergetar. Arya langsung terdiam. Waktu darah terus keluar dan dia nangis nyebut nama Bapak. Bapak lagi sibuk peluk perempuan lain. Suasana rumah mendadak terasa sangat sunyi setelah teriakan itu. Arya menunduk sambil mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah mulai menekan dadanya begitu kuat. Aku nggak tahu keadaannya separah itu. Ucap Arya pelan mencoba membela diri. Inah langsung tertawa pahit. Sekarang bapak mau bilang nggak tahu? Arya memejamkan mata frustrasi. Aku cuma hilaf. Hilaf. Inah melangkah mendekat dengan air mata jatuh di pipinya. Ibu Saras hampir kehilangan nyawanya. Arya terduduk lemas di sofa sambil memegang kepalanya. Semua suara terasa berdengung di telinganya. Ia tidak pernah membayangkan Saras benar-benar pergi meninggalkannya. Selama ini ia terlalu yakin wanita itu akan selalu memaafkan apapun kesalahannya. Aku mau bicara sama dia. Bisik Arya putus asa. Inah menggeleng perlahan. Ibu Saras pergi tanpa mau kembali lagi. Kalimat itu membuat Arya merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya. Ia langsung bangkit lalu berlari menuju kamar mereka. Namun saat membuka lemari, yang tersisa hanya pakaian miliknya sendiri. Aroma parfum Saras yang biasanya memenuhi ruangan kini sudah menghilang. Meja rias kosong. Foto-foto mereka juga lenyap dari dinding. Arya mulai panik luar biasa. Ia mengambil ponsel lalu terus menghubungi Saras berkali-kali. Namun setiap panggilan hanya dijawab suara operator.
bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. "Saras, angkat," gumamnya frustasi. Tidak ada jawaban. Di rumah yang kini terasa dingin dan asing itu, Arya akhirnya mulai menyadari bahwa kali ini ia benar-benar kehilangan istrinya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi kekacauan bagi Arya. Ia mendatangi semua tempat yang mungkin dikunjungi Saras. Rumah sahabatnya, apartemen lama mereka, bahkan rumah sakit tempat Saras dirawat dulu. Namun semuanya sia-sia. Saras seperti menghilang tanpa jejak. Nomornya tidak aktif, media sosialnya hilang, dan tidak ada seorang pun yang mau memberitahu keberadaannya. Suatu malam Arya duduk sendirian di mobil sambil menatap layar ponselnya yang penuh panggilan tidak terjawab. Rambutnya mulai berantakan dan matanya tampak lelah karena kurang tidur beberapa hari terakhir. "Sial!" gumamnya frustrasi sambil memukul setir. Dalam keadaan kacau itu, satu-satunya orang yang masih mau menemaninya hanyalah Bella. Karena merasa kesepian dan kehilangan pegangan, Arya akhirnya kembali mendekati wanita tersebut. Namun hubungan mereka mulai terasa berbeda. Bella yang dulu selalu manja dan romantis perlahan menunjukkan sifat aslinya. Ia mulai sering menuntut ini, dan itu tanpa peduli keadaan Arya yang sedang berantakan. Malam itu Arya menjemput Bella di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Begitu masuk ke mobil, wanita itu langsung melempar beberapa kantong belanja ke kursi belakang. "Bayarin ya," katanya santai sambil memainkan rambutnya. Arya mengernyit. "Belanja apa aja?" "Cuman tas sama heels." Arya melihat strok belanja itu lalu langsung membelalak. 50 juta? Bella malah cemberut. "Kamu pelit sekarang." "Aku lagi banyak masalah, Bella." Bella mendengus kesal. "Masalah terus, makanya jangan kepikiran istri kamu mulu." Arya langsung diam. Mereka makan malam di restoran mahal, tetapi suasana terasa jauh berbeda dibanding sebelumnya. Bella lebih sibuk memotret makanan untuk media sosial daripada berbicara dengannya. Bahkan beberapa kali, wanita itu terang-terangan membandingkan Arya dengan pria-pria kaya lain yang dikenalnya. "Aku pengen liburan ke Swiss bulan depan," ucap Bella sambil menyeruput wine. Arya menghela napas lelah. "Nanti dulu." Bella langsung menaruh gelasnya dengan kesal. "Kamu berubah banget sih. Aku lagi ada urusan perceraian." "Ya terus kenapa? Itu bukan urusan aku." Jawaban dingin itu membuat Arya mulai sadar bahwa Bella tidak pernah benar-benar peduli padanya. Wanita itu hanya menikmati uang dan fasilitas yang selama ini ia berikan. Namun Arya terlalu takut sendirian untuk pergi dari Bella. Ia masih terus mencoba mempertahankan hubungan itu meski semakin hari semakin merasa kosong. Suatu malam, saat Arya sedang pusing memikirkan pekerjaannya, Bella justru marah besar hanya karena Arya menolak membelikannya mobil baru. "Aku malu naik mobil lama terus," bentak Bella. Arya mulai kehilangan kesabaran. "Bella, aku bukan mesin ATM." Bella langsung berdiri sambil menunjuk wajah Arya. "Kalau kamu miskin bilang aja." Kalimat itu membuat Arya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia membandingkan Bella dengan Saras. Dulu Saras selalu mendukungnya, bahkan ketika mereka belum kaya. Wanita itu tidak pernah menuntut barang mahal atau hidup mewah berlebihan. Namun sekarang semuanya sudah terlambat. Saras sudah pergi, dan Arya mulai terjebak dalam hubungan beracun yang ia pilih sendiri. Masalah Arya semakin memburuk beberapa minggu kemudian. Suatu malam, Bella datang ke apartemennya dengan wajah panik sambil membawa hasil tes kehamilan. Wanita itu langsung menangis begitu masuk ke ruang tamu. "Aku hamil," ucap Bella lirih sambil menyerahkan alat tes tersebut. Arya langsung membeku. "Apa?" Bella menangis makin keras,
lalu memeluk Arya erat. "Aku takut." Pikiran Arya langsung kacau. Di tengah proses perceraian dan hidupnya yang mulai berantakan, kabar itu terasa seperti ledakan baru yang menghancurkan semuanya. "Kamu yakin?" tanya Arya pelan. Bella mengangguk cepat. "Aku udah telat hampir 2 bulan." Arya langsung terduduk lemas. Ia menatap kosong ke arah lantai sambil memegang kepalanya. "Aku harus gimana sekarang?" gumamnya frustasi. Bella langsung menggenggam tangannya. "Aku butuh biaya buat periksa kandungan. Sama, aku mau pindah apartemen yang lebih bagus." Arya menatap Bella tidak percaya. "Sekarang kamu mikirin apartemen? Aku hamil anak kamu." Bentak Bella mulai emosi. Karena panik dan merasa bertanggung jawab, Arya akhirnya mentransfer uang ratusan juta untuk Bella. Namun semakin hari, permintaan wanita itu semakin tidak masuk akal. Bella meminta mobil baru. Bella meminta liburan ke luar negeri. Bella meminta perhiasan mahal karena mengaku stres saat hamil. Arya mulai merasa ada yang aneh. Apalagi Bella selalu marah setiap kali diajak periksa ke dokter kandungan bersama. Suatu sore, Arya diam-diam mengikuti Bella setelah wanita itu mengaku ingin kontrol ke rumah sakit. Namun yang ia lihat justru membuat darahnya mendidih. Bella ternyata bertemu seorang pria lain di sebuah kafe sambil tertawa mesra. Arya langsung mendekat dengan wajah penuh amarah. "Bella!" Bella langsung kaget dan berdiri panik. "Jadi ini alasan kamu nggak pernah mau aku ikut periksa?" bentak Arya. Pria yang bersama Bella buru-buru pergi meninggalkan mereka. Bella mencoba tenang. "Kamu salah paham." Arya langsung melempar hasil transfer uang ke meja. "Kehamilan itu bohong ya?" Bella terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mendecakkan lidah kesal. "Ya udah kalau ketahuan." Wajah Arya langsung pucat. "Kamu nipu aku?" Bella malah tertawa sinis. "Salah sendiri gampang dibodohin." Arya mengepalkan tangan kuat-kuat menahan emosi. Belum selesai masalah itu, ponsel Arya tiba-tiba berdering. Telepon dari pengacaranya membuat hidupnya semakin runtuh malam itu. "Pak Arya, rekening Bapak sementara dibekukan karena proses pembagian aset perceraian." Arya langsung membelalak. "Apa?" "Beberapa properti juga sedang dalam proses sita sementara." Arya terduduk lemas di kursi kafe. Dunia terasa berputar di sekelilingnya. Bella yang selama ini ia bela ternyata hanya memanfaatkannya. Di saat bersamaan, semua harta yang ia banggakan perlahan mulai lepas dari tangannya. Dan untuk pertama kalinya, Arya benar-benar merasakan bagaimana hidupnya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Arya berubah drastis hingga nyaris tidak bisa dikenali lagi. Jabatan tinggi yang dulu ia banggakan hilang setelah perusahaan mengetahui skandal perselingkuhan dan masalah keuangannya. Mobil mewahnya disita bank karena cicilan macet. Apartemen mahal yang dulu sering dipakai bersama Bella juga terpaksa dijual untuk membayar utang. Kini Arya hanya tinggal di kamar kos sempit berukuran 3 kali 4 meter di pinggir kota. Cat dindingnya lembab, kipas angin berdecit keras setiap malam, dan suara kendaraan dari jalan raya terus terdengar sampai dini hari. Suatu pagi, Arya duduk di tepi ranjang tipis sambil menatap sisa uang di dompetnya. Hanya ada beberapa lembar rupiah lusuh yang bahkan tidak cukup untuk hidup nyaman seminggu ke depan. Ia mengusap wajahnya kasar, lalu mengambil jaket ojek online yang tergantung di dinding. "Begini hidup gue sekarang," gumamnya pahit. Ponselnya berbunyi. Ternyata tagihan utang kembali masuk. Arya langsung mematikan layar dengan frustrasi. Setelah mandi seadanya, ia turun ke jalan membawa motor tua hasil pinjaman temannya. Helm lusuh menutupi wajah pria
yang dulu selalu tampil rapi dengan mobil mahal dan jas bermerek itu. Orderan masuk, bisiknya pelan saat aplikasi berbunyi. Hari-hari Arya kini dia habiskan mengantar makanan, menjemput penumpang, dan kehujanan di jalan demi mendapat uang makan. Suatu malam hujan turun deras ketika Arya mengantar pesanan makanan ke sebuah apartemen mewah. Saat melihat lampu-lampu gedung tinggi itu, pikirannya langsung teringat pada kehidupan lamanya bersama Saras. Dulu, Saras selalu menunggunya pulang sambil menyiapkan teh hangat. Wanita itu sering memijat pundaknya saat ia lelah bekerja. Namun semua kenangan itu kini hanya menjadi siksaan dalam pikirannya. Saat berhenti di lampu merah, Arya melihat pasangan suami istri sedang berteduh bersama di pinggir jalan. Sang suami memayungi istrinya dengan penuh perhatian sambil mengusap perut wanita yang tampak sedang hamil. Pemandangan sederhana itu membuat dada Arya terasa sesak luar biasa. Ia langsung teringat malam ketika Saras memanggil namanya sambil menangis ketakutan karena pendarahan. Dan malam itu, ia justru memilih bersama Bella. Arya menunduk sambil memegang setir motor erat-erat. "Aku bodoh," bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya menangis sendirian di tengah hujan dan lampu jalan yang redup. Tidak ada lagi Bella. Tidak ada teman-teman yang dulu mendekatinya karena uang. Semua orang pergi saat hidupnya hancur. Yang tersisa hanya penyesalan yang terus menghantuinya setiap hari. Setahun berlalu sejak Saras meninggalkan rumah itu. Hidup Arya masih jauh dari kata membaik. Pagi itu ia kembali bekerja sebagai pengemudi ojek online sejak subuh demi mengejar bonus harian. Wajahnya terlihat lebih tua, tubuhnya kurus, dan matanya penuh kelelahan yang tidak pernah hilang. Saat siang menjelang, Arya berhenti di lampu merah pusat kota sambil membuka botol air minum murah. Panas matahari terasa menyengat di tengah kemacetan panjang. Klakson kendaraan bersahutan di mana-mana. Namun tiba-tiba perhatian Arya teralihkan pada sebuah billboard raksasa di atas gedung tinggi pinggir jalan. Botol air di tangannya hampir terjatuh. Di billboard itu terpampang wajah Saras dalam gaun elegan berwarna putih. Wanita yang dulu menangis sendirian di rumah kini terlihat begitu anggun dan bersinar di bawah cahaya lampu panggung. Di bawah fotonya tertulis besar, "Saras, Voice of Hope Concert Tour." Arya langsung membelalak tidak percaya. "Itu Saras?" Jantungnya berdetak semakin cepat ketika matanya melihat sosok bayi perempuan kecil dalam gendongan Saras di sudut iklan tersebut. Anak itu tersenyum manis ke arah kamera dengan pipi cabi dan mata yang sangat mirip dirinya. Di bawah foto bayi itu tertulis nama Cahaya. Tubuh Arya langsung terasa lemas. "Anakku," bisiknya dengan suara bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca ketika sadar bayi itu ternyata selamat. Anak yang dulu hampir hilang malam pendarahan itu kini tumbuh sehat bersama Saras. Arya turun perlahan dari motornya, tanpa peduli lampu, lalu lintas sudah berubah hijau, dan kendaraan di belakang mulai membunyikan klakson keras. "Woi jalan!" teriak seseorang dari belakang. Namun Arya tidak mendengarnya lagi. Pandangannya hanya terpaku pada wajah Saras di billboard raksasa itu. Dalam foto tersebut, Saras terlihat benar-benar bahagia. Senyum wanita itu berbeda dari dulu. Tidak ada lagi kesedihan atau ketakutan. Saras tampak kuat, sukses, dan bersinar tanpa dirinya. Arya mulai menangis pelan di tengah jalan raya yang ramai. Semua kenangan menghantam pikirannya sekaligus. Tentang Saras yang dulu meninggalkan dunia hiburan demi dirinya. Tentang Saras yang menangis, memohon pertolongan saat pendarahan. Tentang suara lemah wanita itu yang terus memanggil namanya malam itu.
dan tentang dirinya sendiri yang memilih Bella dibanding keluarga kecilnya. Arya menutup wajahnya sambil terisak pelan. Aku hancurin semuanya. Penyesalan terbesar akhirnya datang ketika semuanya sudah terlambat. Saras kini hidup bahagia bersama putri mereka, sementara dirinya hanya menjadi lelaki asing yang menatap kebahagiaan itu dari kejauhan tanpa bisa kembali lagi.